walimah berasal dari kata walmun yang berarti perkumpulan, karena pasangan suami istri pada saat itu berkumpul sebagaimana yang dikatakan Az-Zuhri. Dan walimatul ursyi adalah walimah untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami istri dan perpindahan status kepemilikan. Perkataan dalam hadis tersebut mas kawin senilai 1 biji emas. Maksudnya yaitu bahwa yang dimaksud adalah seukuran 1 biji kurma. Namun penafsiran tersebut dibantah karena ukuran biji kurma berbeda-beda. Jadi tidak menjadi standar untuk ditimbang karena ukuran biji kurma berbeda-beda. Hadis ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa pasangan pengantin hendaknya didoakan dengan keberkahan. Sabda Nabi, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan memotong seekor kambing, menunjukkan wajibnya mengadakan walimah dalam pernikahan. Ada yang mengatakan, begitu juga pendapat Asy-Syafi'i, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda ketika Ali meminang Fatimah radhiyallahu anha harus diadakan walimah dengan sanad, tidak ada masalah. Hadis ini juga menunjukkan bahwa walimah itu harus dilaksanakan yang mengandung hukum wajib. Dalam kitab Al-Awsat dari hadis Abu Hurairah secara marfu, walimah itu wajib dan sunnah. Dan siapa yang diundang tapi tidak datang, maka dia telah berbuat dosa atau bermaksiat. Ahmad berkata walimah itu hukumnya sunnah. Menurut jumhur, walimah itu disunahkan atau mandub. Tapi jumhur itu berkata, saya juga tidak mengetahui bahwa Nabi pernah meninggalkan walimah. Maka hal itu menjadi dasar hukum bahwa walimah hukumnya tidak wajib dan itu bisa diketahui atau sunnah. Ulama berselisih pendapat tentang waktu walimah. Apakah ketika melaksanakan akad atau setelah berhubungan? Sebagian dari mereka ada yang mengatakan bahwa waktu walimah setelah akad dan berhubungan. Ibnu Asy'ubi berkata, yang diriwayatkan dari perbuatan Nabi SAW bahwa walimah itu diselenggarakan setelah berhubungan dengan memberitahukan cerita pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsy. Di pagi harinya, yakni saat Nabi menjadi pengantin dengan Zainab, beliau mengundang kaum muslimin. Perbuatan Nabi ini dijadikan bab oleh Baihaqi bab waktu walimah. Sedangkan ukuran makanan yang dihidangkan pada saat walimah sesuai zahir hadis adalah cukup 1 ekor kambing. Hanya saja pada saat Nabi merayakan pernikahannya dengan Ummi Salamah, istri beliau dan istri beliau lainnya dengan hidangan lebih sedikit dari 1 ekor kambing. Dan walimah dalam pernikahannya dengan Zainab itu dengan 1 ekor kambing. Melanjutkan bab walimah halaman 157 hadis 6 dengan lafaz wa ani ba'di rasulullah Rasulullah SAW ta'am awal jami'ah wa ta'am beliau bisa disunah wa ta'am beliau bisa disunah bahwa hukum dijelaskan kembali wa dalam berita bersama wa rasyad dengan anas islam
yang artinya, ya Allah, inilah kebahagiaanku sesuai dengan yang aku miliki, maka janganlah engkau mencela dengan apa yang engkau miliki yang tidak aku miliki. Hadis riwayat Al-Arba'ah, hadis Sahih menurut Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membagi giliran pada para istrinya. Ada yang berpendapat pembagian giliran atas Nabi tidak wajib berdasarkan firman Allah surat Al-Ahzab ayat 51 yang berlafaz tadi minta sya'ubihuna, yang artinya kamu boleh menangguhkan atau menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka atau istri-istrimu. Sebagian ahli tafsir menerangkan Allah membolehkan bagi Nabi untuk tidak membuat pembagian giliran dan bagian adil terhadap para istrinya dan ditinggal di istri yang bukan gilirannya, dengan mengatakan bahwa itu adalah kekhususan yang diberikan Nabi untuk para istrinya. Hadis ini menunjukkan bahwa cinta dan kecenderungan hati adalah sesuatu yang tidak dapat dikendalikan dan dikendalikan oleh seorang pihak. Dari hadis yang sebelumnya, hadis kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang memiliki 2 orang istri dan ia condong kepada salah satunya, ia adalah pada hari kiamat dengan kuku atau baru miring. Hadis riwayat Ahmad dan Abraham dan sanadnya sahih. Hadis ini menjelaskan bahwa wajib suami berlaku adil terhadap istri-istrinya dan haram baginya lebih memilih pemihak atau condong kepada salah satu dari mereka. Allah Ta'ala berfirman, karena itu janganlah kamu terlalu condong kepada yang kamu cintai. Quran Surah An-Nisa ayat 129. Maksud kecenderungan dalam ayat ini adalah melebihkan di antara mereka pada sebagian giliran dan nafkah, bukan dalam hal cinta atau perasaan. Sebagaimana yang telah kamu ketahui dahulu bahwa bersikap adil dalam hal cinta atau perasaan tidak mungkin dapat dilakukan oleh mereka. Maksud dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, yakni boleh cenderung yang masih dalam batas lama atau tidak berlebihan. Sing banter. Ini menunjukkan segala besarnya hak tetangga. Ada siapa menyakiti tetangganya, maka dia bukanlah orang yang beriman kepada Allah. Karena dia adil dari sini. Meskipun orang yang menyakiti tetangga sekitar, tetapi malah itu hanyalah untuk penekanan saja. Karena mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak menyakiti tetangga. Maka bila menyakiti tetangga, merupakan dalam dasar. Namun maksud dari ungkapan beriman adalah tidak sempurna keimanannya. Menyakiti orang muslim adalah barang secara besar. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mengingat tentang kesalahan yang mereka berbuat, maka sesungguhnya mereka telah memiliki perbuatan yang saya nyata. Adakah tetangga tetangga dan kebarangannya, sehingga kesalahan ini tidak dapat dimaafkan. Lagi masyarakat sudah dijelaskan maknanya, lalu juga memberikan alasan dengan sebelumnya. Semua mereka diciptakan dari tulang khusus, maksudnya mereka diciptakan dalam keadaan ekor, karena memang dari awal penciptaannya dari tulang yang ekor. Jadi di sini Allah siapkan berbuat baik kepada wanita, lalu juga mereka sampai mereka tidak adanya kuasa menggunakan anak mereka karena adanya ketenangan yang selalu itu dari mereka. Kami sudah menjadi para istrinya. Sing buanter. Hadis ini adalah dalil yang mensyaratkan memberikan atau pemberian kepada wanita yang berzina sebelum dilakukan hubungan istri, atau pemberian yang paling berharga bagi wanita yang berzina
Oke. Ada 3 bab. Walimah tadi membahas tentang hidangkan walimah, yang kedua hukum walimah. Yang kismu ada 3 anak, aturan pembagian giliran, ketidakadilan dalam giliran, dan perlakuan ke tetangga hingga perlakuan ke wanita yang menjadi istri. Yang terakhir tentang mut'ah. Silakan yang mau bertanya. Silakan. Nggak ada. Silakan. Bertahun dan alasannya kenapa Nabi kok menceraikan ya diceraikan Tanya apa? alasan Nabi menyalahkan Menceraikan siapa? Mutai tentang hadis ini. penjelasan malah kan Nabi sampai menceraikan. Dan apa alasan Nabi menceraikan? Ketika itu mau kan diceraikan gara-gara apa? Maaf. Kedua, sisi dulu nih.
kena pertanyaannya. Sing takok bingung, sing ditakoki ya bingung, gak nyambung. Saling sing ngrungokno ya ngantuk, sing gurine rame, sing ngomong kurang banter. Ngerti? Ada yang tahu yang dibacakan hadis itu sama yang bertanya? Barangkali ada yang bisa menjembatani. Intinya apa intinya? Kenapa alasan Nabi menceraikan Amroh? Amroh. Soalnya Amroh tadi itu sebelum dinikah itu ketika bertemu Nabi itu Amroh ini mengucapkan ta'aruf. Dan kenapa setelah menikah kok dicerai sama Nabi? Ada tak? Ada. Hadis berapa itu? 11. Rasulullah SAW menemui Amroh, istri Nabi terbakar hati cemburu karena dia adalah wanita yang sangat cantik. Maka dikatakan kepadanya, sesungguhnya seorang wanita hanya akan dijadikan simpanan di sisi Nabi SAW. Ketika kamu bertemu beliau, maka ucapkanlah, saya berlindung kepada Allah dari engkau, dan maka mintalah perlindungan kepada Allah-Nya. Tapi tidak dikira. Dan dari cerita hadis tadi, apa hubungannya dengan Rasulullah? Di situ nggak ada penjelasannya karena apa? Ada nggak? Nggak ada. Untuk persoalan Nabi menceraikan Ma'ah itu karena para istri Nabi itu cemburu karena Ma'ah itu terlalu cantik. Tapi Di situ penjelasannya. Dan apa hubungannya mengucapkan ta'aruf kepada Nabi dengan bab yang sodiki? Maksudnya disambungnya dengan bab yang dibawakan. Itu halaman berapa itu? 150.
153. Ikhtilaf, banyak pendapat jadi nggak tahu mana yang benar. Jadi itu hanya cerita. Di satu sisi katanya cemburu, di satu sisi katanya penyakit kusta. Nah, si Amro ini nggak mau didekati, terus dia a'udzubika iku. Terus sama Nabi disuruh pulang. Jadi belum diapa-apaan, terus langsung disuruh pulang. Terus intinya dikasih mut'ah. Mut'ah itu bukan nikah mut'ah, tapi pemberian. Dikasih salasa saub gitu loh. Silakan dijawab, ya. Di sini menjelaskan pada di sini ya yang namanya pada ketika ada layak maka menyelenggarakan walimah hari dunia. Demikian juga bagi kamu yang ingin memenuhi undangan tersebut. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat Imam Nawawi kan madhab Syafi'i. Beliau berkata, bila seseorang menyelenggarakan walimah selama 3 hari, maka datang pada hari ketiga waktunya mampu. Soalnya itu kan kada sia, kan lalu dia telah dia itu aku lek, tapi lek menurut madhab Maliki itu sampai ke hari ke-7 bukan nomor tapi itu pendapatnya Al-Qadiyah. Beliau berkata, kami lebih suka bila penyelenggara walimah adalah orang yang mampu atau kaya untuk menyelenggarakan walimah selama seminggu. Itu Imam Maliki, tapi Imam Syafi'i dicegah soalnya kan ada siap. Amroh binti siapa? Yazid. Ada lagi walimah mut'ah yang kisem, nggak ada yang tanya. Pembagian giliran.
itu yang seperti apa? Kalau semisal istrinya itu 4, apakah diurutkan, disamakan? Istri pertama 2 hari, istri kedua 2 hari, istri ketiga 3 hari, istri dan macam-macam. Adil, disamaratakan. Yang lainnya? Hah? Adil disamaratakan. Tapi kayaknya nggak mungkin. Tapi saya kasih saya lain dari perasaannya. Yang iya loh, ini biasa dulu ya. Indonesia kan. Saya tiba mau aku juga. Oke. Rasanya ngambil banget. Mau itu biasanya. Oke, sebelum kita kembali ke konsep keadilan sing menurut nurani wanita, sekarang dari segi pembahasan di kitab ini ada nggak yang menyebutkan bahwa adilnya itu harus merata dan harus disamaratakan di kitab ini? Hadisnya Nggak ada. Dan apa tadi, Sofi? Intinya apa, Mang? tapi yang tadi Datanglah Datanglah sebuah istri which you wanted. Apa? cinta di luar hati adalah sesuatu yang bisa dapat digeluti. Itu dapat. Kalau dari kitab ini intinya itu ya si suami terserah mau kemana. Jadi nggak ada penjadwalan khusus. Iya, itu dasar pembahasannya seperti itu. Cuman kalau benar-benar diterapkan seperti itu ya sido geger. Ya perlu dipahami, sebenarnya tidak ada keharusan menjadwal. Tidak ada keharusan. Jadi terserah dia mau kemana ya wes terserah. Sebenarnya seperti itu. Cuman ya jenenge tadi, hati yang terpisah terbagi-bagi ya maunya disamaratakan. Seperti itu. Ada nggak gitu, Sob? Oh beda. Iya gitu ya. Rajinnya suami berlaku adil terhadap istri-istrinya dan haram baginya lebih memihak atau condong pada salah satu dari mereka. Nah tapi nggak ada harus bagaimana nggak ada kan ya. Ya intinya adil itu kan relatif. Tiap orang itu kan juga beda-beda. Cuman adil yang secara umum biasanya kan sama rata. Jadi nanti adil secara umum dan adil bagi tiap orang nanti berbeda-beda. Cuman ya nanti konsekuensinya kalau misal nggak adil, ya disenani bojone, nanti di akhirat nanti juga akan ada konsekuensinya tersendiri. Salah satu nih yang dicontohkan melakukan miring pundake miring sisi. Tak melakukan miring yo yuyu kepeting. Berarti kepeting itu gak adil ya, melakukan miring. Yang mut'ah tadi, ada yang mau ditanyakan? Mut'ah, nikah mut'ah sama mut'ah yang diberikan oleh Nabi tadi sama apa beda? Ya kalau yang ini tadi mut'ah yang bagaimana? Mut'ah yang kamu ketahui kan nikah apa? Nikah kontrak. Terus yang dibahas di kitab ini nikah kontrak atau bukan? Bukan, tapi mut'ah yang seperti apa? Pemberian. Jadi di aturan dari depan
itu ada beberapa pasal-pasal. Kalau semisal bercerai, maka hak istri itu seperti apa, hak anak itu seperti apa, itu nanti ada poin-poin yang harus dipenuhi oleh suami. Salah satunya memberikan mut'ah atau hadiah, bisa berupa uang ataupun barang bagi istri yang dicerai. Kalau dalam bahasane sekarang mungkin identik dengan gonogini, tapi penerapannya beda. Kalau gonogini kan langsung bagi dua, bagi rata gitu kan ya. Kalau di Islam gonogini itu nggak ada. Adanya ya mut'ah itu. Kalau gonogini ya nggak tahu hukumnya siapa ya gonogini. Iki biyen aku sing tuku, ya nggak tahu lagi. Ya mungkin nanti perlu dibaca lagi khusus bab perceraian, hukum Islam dengan hukum negara itu bedanya seperti apa, karena kadang ada yang tidak sama juga. Soalnya jenenge negara kan tidak hanya mengayomi Islam saja, kan banyak agama. Cuman hukum mayoritas yang dipakai hukum Islam karena mayoritasnya Islam. Barangkali ada yang jurusan hukum syariat, ada yang pernah dikasih kuliah masalah gonogini? Oh, tak kira mau menjelaskan. Ada yang bisa bantu menjelaskan gonogini itu seperti apa? Gonogini itu apa sih? Jadi kalau seperti di yang lagi ngetren artis-artis kan begitu bercerai kan langsung pembagian harta gonogininya. Ya semisal kalau kasur dulu belinya patungan, berarti ya kasurnya gampangannya dipecah dari dua, kidekmu kidekku. Kalau semisal rumahnya ada 3, dipecah, 1 punyamu, 1 punya istri, 1 punya anak. Jadi pembagian harta jenenge gonogini. Kalau di dunia, di luar sana, luar negeri, itu nanti gonogininya lebih ke uang sama harta. Jadi kalau misal bercerai, maka biasanya beberapa orang itu memang pengen bercerai karena dengan bercerai dia akan mendapatkan harta uang dari suaminya, bisa jadi miliarder. Gampangane pernah dengar nama Bill Gates? Kamu sering ngetik pakai Microsoft Word kan? Ya. Ya, pendirinya Microsoft itu namanya Bill Gates. Bill Gates itu wong pandean itu. Jadi dia sudah menikah puluhan tahun, terus nggak tahu kenapa ya mungkin pada titik tertentu dua orang ini merasa sudah bosan, sudah cukup, akhirnya berpisah dan akhirnya harta Bill Gates itu di berapa persennya dikasihkan ke istrinya. Makasih. Padahal statusnya saat itu Bill Gates itu orang terkaya di dunia. Jadi kira-kira istrinya dapat berapa persennya? Akhirnya Bill Gates-nya turun, nggak jadi orang terkaya di dunia. Akhirnya posisi terkaya di dunia sekarang diraih oleh Wak John. Penjual nasi. Iya. Gitu ya. Jadi beberapa orang di luar sana perceraian itu kadang memang dipolitisir, karena dari awal mungkin dari pernikahannya tuh pengennya dapat harta warisan, pengennya dapat pembagian harta gonogini dan macam-macam. Beberapa orang tuh ada yang seperti itu juga. Ya nanti kita baca-baca lagi tentang hal itu. Ya setidaknya
wawasannya biar tambah. Dan Kalau HAS itu kata pas kalau hak asuh kan, kalau di belum mumayyiz, hak asuhnya itu biasanya dikasihkan ke ibu. Cuma nanti kalau si anak itu sudah mumayyiz, nanti dia berhak menentukan mau ikut siapa, apakah ikut ayah atau ikut ibu. Tapi biasa nih ya anak kan juga macam-macam, ono sing nemplek bapak ya, ono nemplek ibu ono sing nggak pingin menyakiti dua-duanya, akhirnya hidup mandiri. Jadi macam-macam. Ada lagi yang mau ditanyakan? masih Gak ada. Kalau dulu ya Pak, kalau si cewek harus memberi yang Hulu. Hulu itu apa seperti itu hulu? Koyak enggak sih. Hulu. Kalau nesu itu apa nesu? Marah. Nesu sambatan. Bukan hulu ya? Kalau itu si cewek minta cerai. Oh itu minta cerai. Kalau hulu minta cerai berarti nanti si suami tidak berkewajiban untuk ngasih nafkah. Kalau ibaratnya tidak, kalau sekarang kan ibaratnya kan menggugat cerai kan ya, menggugat cerai berarti, tapi di Indonesia meskipun menggugat cerai nanti harta gono gininya tetap dibagi kalau di Indonesia. Tapi kalau dari segi hukum, kalau wanitanya itu hulu minta cerai, ya nanti si suami nggak berkewajiban untuk menafkahi. walaupun dia punya anak yang belum memayyiz. Apa? Walaupun belum punya anak yang belum memayyiz. Iya, jadi kalaupun wajib menafkahi itu nafkahnya untuk anak. Saja. Iya, bukan untuk istrinya, karena yang minta cerai istrinya. Nanti coba dibaca lagi bab hulu, ada lagi nanti. Nggak tahu hadis berapa ya. Ada lagi? Yang di depan mau tanya? Pak mau tanyakan, ada keluarga bapak. Terus yang anak itu bingung mau beli yang mana. Itu apa ya? Sebagai anak itu siapa sih Pak yang wajib menafkahi? Yang wajib menafkahi kan bapak Bapaknya. Kalau kan ini sudah keluarga semua sih Pak, sudah punya keluarga. Terus kalau dari keluarga bapaknya ini kan punya istri, istrinya nggak mau menerima anaknya, itu tetap wajib menafkahi. Ya iya, soalnya kewajibannya bapak. Meskipun istri barunya itu nggak terima ya apa caranya bapak bisa memberikan nafkah, baik itu sembunyi-sembunyi maupun menegosiasi istrinya, karena kebanyakan ya seperti itu. Tapi anaknya nggak dilakukan. Ya enggak lah. Ibunya dengan Karena ya jenenge, jadi ini akhirnya kalau dipraktekkan di kehidupan nyata biasanya ada istilah duit lanang duit wedok. Kalau duit wedok itu berarti gaji suami langsung dipegang semua sama istri. Duit wedok. Nah biasanya duit lanang itu ceperan-ceperan. Nah ceperan ini biasanya nggak dikasih tahu kan ke istri bahwa si suami dapat uang tambahan. Bisa jadi untuk jajan, bisa jadi untuk ngopi, bisa jadi disisipkan untuk anaknya yang tadi. Kalau sampai ketahuan ya geger perang. Ya gitulah susahnya.
Pak. Misalnya kan kayak ayahnya tuh udah cerai, terus anaknya juga udah mumayyiz itu, tapi ayahnya nggak mau nafkahin gimana? Ya kalau nggak mau nafkain, kalau pengen tetap bertahan hidup ya berarti ya terserah bagaimana cara nih. Yang jelas ayahnya kan punya kewajiban tanggungan, dan kalau dia nggak melaksanakan itu nanti kan urusannya sama yang di atas. Kalau kita terus ngejar dia dan ternyata dia sudah nggak mau, ya wes kita abaikan saja, anggap saja nggak ada, ya wes kita berusaha hidup sendiri. Terus apa yang memberikan itu berapa gak dosa? Biasanya ada dosa yang bagaimana itu memberikan usaha itu. Ya nanti di akhir kan pasti dapat konsekuensinya. Itu kan wis kewajibannya bapak untuk menafkahi. Kalau bapaknya gak mau menafkahi meskipun di dunia nanti lolos, ya di akhiratnya ya nggak akan bisa lolos. Kalau yang di anak ibu kok terlalu ngoyok ngejar, ya apa sih bapak, ya bagaimana lagi, bapak wis gak ngereken, ya wis tinggalkan saja dan fokus ke masa depan, golek urip dhewe wis. Berarti gak dosa kan ya kalau misalnya ngabain ayahnya, mengabaikan. Ya wis abaikan saja ya wis. Ya wis pokoknya elek saeleke kan ya tetap bapake, ya cukup dikasih tahu aja gitu. Cuma mau anake lanang ya wis meskipun tanpa wali kan juga bisa. Biasanya kan ada yang tambah anaknya tuh malah tambah kayak benci terlalu. Ya wajar benci kan, ya wajar, tapi ya jenenge elek saeleke kan ya tetap bapake, ya minimal dikasih tahu lah kalau mau menikah, minimal begitu, karena nanti dia juga akan menjadi seorang bapak. Ya namanya hati kan juga nanti akan terobati dengan seiring waktu. Nggak bisa memaafkan, mungkin bisanya melupakan. Tidak bisa lupa, mungkin sudah memaafkan. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak bisa melupakan kesalahanmu. Ada lagi? Cukup? Ya wes, bisa diakhiri. Silakan ditutup. Tutup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang dari penjelasan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus bab perceraian, hukum Islam dengan hukum negara itu bedanya seperti apa? Karena kadang ada yang tidak sama juga. Soalnya jenenge negara kan tidak hanya mengayomi Islam saja, kan banyak agama. Cuman hukum mayoritas yang dipakai hukum Islam karena mayoritasnya Islam. Barangkali ada yang jurusan hukum syariat, ada yang pernah dikasih kuliah masalah gono gini? Oh, tak kira mau menjelaskan. Ada yang bisa bantu menjelaskan gono gini itu seperti apa? Jadi kalau seperti di yang lagi ngetren artis-artis kan begitu bercerai kan langsung pembagian harta gono gininya. Ya misal kalau kasur dulu belinya patungan, berarti ya kasurnya gampangannya dipecah dari dua, kidekmu kidekku. Kalau misal rumahnya ada 3, dipecah, 1 punyamu, 1 punya istri, 1 punya anak. Jadi pembagian harta jenenge gono gini. Kalau di dunia di luar sana, luar negeri,
itu nanti gonogininya lebih ke uang sama harta. Jadi kalau misal bercerai, maka biasanya beberapa orang itu memang pengen bercerai karena dengan bercerai dia akan mendapatkan harta uang dari suaminya. Bisa jadi miliarder. Gampangane pernah dengar nama Bill Gates? Kalau sekarang Kamu sering ngetik pakai Microsoft Word kan? ya. Ya, pendirinya Microsoft itu namanya Bill Gates. Bill Gates itu wong pandean itu. Jadi dia sudah menikah puluhan tahun, terus nggak tahu kenapa ya mungkin pada titik tertentu dua orang ini merasa sudah bosan, sudah cukup, akhirnya berpisah dan akhirnya harta Bill Gates itu di berapa persennya dikasihkan ke istrinya. Makasih. Padahal statusnya saat itu Bill Gates itu orang terkaya di dunia. Jadi kira-kira istrinya dapat berapa persennya, akhirnya Bill Gates-nya turun nggak jadi orang terkaya di dunia. Akhirnya posisi terkaya di dunia sekarang diraih oleh Wak John. Penjual nasi. Iya. Itu ya. Jadi beberapa orang di luar sana perceraian itu kadang memang dipolitisir karena dari awal mungkin dari pernikahannya tuh pengennya dapat harta warisan, pengennya dapat pembagian harta gonogini dan macam-macam. Beberapa orang tuh ada yang seperti itu juga. Ya nanti kita baca-baca lagi tentang hal itu, ya setidaknya wawasannya biar tambah nanti. Dan Kalau HAS itu kata pas kalau hak asuh kan, kalau di belum mumayyiz hak asuhnya itu biasanya dikasihkan ke ibu. Cuma nanti kalau si anak itu sudah mumayyiz, nanti dia berhak menentukan mau ikut siapa. Apakah ikut ayah atau ikut ibu. Tapi biasanya ya anak kan juga macam-macam, ono sing nemplek bapak ya, ono nemplek ibu ono sing nggak ingin menyakiti dua-duanya akhirnya hidup mandiri. Jadi macam-macam. Ada lagi yang mau ditanyakan? masih Gak ada. Kalau dulu ya Pak, kenapa kalau si cewek harus memberi yang Hulu. Hulu itu apa seperti itu hulu? Koyak enggak sih. Hulu. Kalau nesu itu apa nesu? Marah. Nesu sambatan. Bukan hulu ya? Kalau itu si cewek minta cerai. Oh itu minta cerai. Kalau hulu minta cerai berarti nanti si suami tidak berkewajiban untuk ngasih nafkah. Kalau ibaratnya tidak, kalau sekarang kan ibaratnya kan menggugat cerai kan ya, menggugat cerai berarti, tapi di Indonesia meskipun menggugat cerai nanti harta gonogininya tetap dibagi kalau di Indonesia. Tapi kalau dari segi hukum, kalau wanitanya itu hulu minta cerai, ya nanti si suami nggak berkewajiban untuk menafkahi. Walaupun dia punya anak yang belum menikah. Apa? Walaupun belum punya anak yang belum menikah. Iya, jadi kalaupun wajib menafkahi itu nafkahnya untuk anak Saja. iya, bukan untuk istrinya, karena yang minta cerai istrinya. Nanti coba dibaca lagi bab hulu, ada lagi nanti, nggak tahu hadis berapa ya.
Ada lagi? Yang di depan mau tanya? Pak mau tanya, kan ada keluarga bapak. Terus yang anak itu bingung mau beli yang mana. Itu apa ya? Sebagai anak itu siapa sih Pak yang wajib menafkahi? Yang wajib menafkahi kan bapak. Bapaknya. Kalau kan ini sudah keluarga semua sih Pak, sudah punya keluarga. Terus kalau dari keluarga bapaknya ini kan punya istri. Istrinya nggak mau menerima anaknya, itu tetap wajib menafkahi. Ya iya, soalnya kewajibannya bapak. Meskipun istri barunya itu nggak terima ya apa caranya bapak bisa memberikan nafkah, baik itu sembunyi-sembunyi maupun menegosiasi istrinya, karena kebanyakan ya seperti itu. Tapi anaknya nggak dilakukan. Ya enggak lah. Ibunya gimana? Karena ya jenenge, jadi ini akhirnya kalau dipraktekkan di kehidupan nyata biasanya ada istilah duit lanang duit wedok. Kalau duit wedok itu berarti gaji suami langsung dipegang semua sama istri. Duit wedok. Nah biasanya duit lanang itu ceperan-ceperan. Nah ceperan ini biasanya nggak dikasih tahu kan ke istri bahwa si suami dapat uang tambahan. Bisa jadi untuk jajan, bisa jadi untuk ngopi, bisa jadi disisipkan untuk anaknya yang tadi. Kalau sampai ketahuan ya geger perang. Ya gitulah susahnya. Pak, misalnya kan kayak ibunya tuh udah cerai, terus anaknya juga udah lumayan itu, tapi ayahnya nggak mau nafkahin gimana? Ya kalau nggak mau nafkahin, kalau pengen tetap bertahan hidup ya berarti ya terserah bagaimana cara nih. Yang jelas ayahnya kan punya kewajiban tanggungan, dan kalau dia nggak melaksanakan itu nanti kan urusannya sama yang di atas. Kalau kita terus ngejar dia dan ternyata dia sudah nggak mau, ya wes kita abaikan saja, anggap saja nggak ada, ya wes kita berusaha hidup sendiri. Terus apa yang memberikan itu berapa gak dosa? Biasanya ada dosa yang bagaimana itu memberikan sama ibu. Ya nanti di akhir kan pasti dapat konsekuensinya. Itu kan wis kewajibannya bapak untuk menafkahi. Kalau bapaknya gak mau menafkahi meskipun di dunia nanti lolos, ya di akhiratnya ya nggak akan bisa lolos. Kalau yang di anak ibu kok terlalu ngoyok ngejar, ya apa sih bapak, ya bagaimana lagi, bapak wis gak ngereken, ya wis tinggalkan saja dan fokus ke masa depan, golek urip dhewe wis. Berarti gak dosa kan ya kalau misalnya ngabaikan ayahnya, mengabaikan. Ya wis abaikan saja ya wis. Ya wis pokoknya elek saeleke kan ya tetap bapake, ya cukup dikasih tahu aja gitu. Cuma mau anake lanang, ya wis meskipun tanpa wali kan juga bisa. Biasanya kan ada yang tambah anaknya tuh malah tambah kayak benci terlalu. Ya wajar benci kan ya wajar, tapi ya jenenge elek saeleke kan ya tetap bapake, ya minimal dikasih tahu lah kalau mau menikah, minimal begitu. Karena nanti dia juga akan menjadi seorang bapak. Ya namanya hati kan juga nanti akan terobati dengan seiring waktu. Nggak bisa memaafkan, mungkin bisanya melupakan. Tidak bisa lupa, mungkin sudah memaafkan. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak bisa melupakan kesalahanmu.
Ada lagi? Cukup. Ya wes, bisa diakhiri. Silakan ditutup. Cukup sekian presentasi dari kami.